Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Ya, mungkin banyak dari nakama yang bertanya-tanya kenapa kami tidak mengupload review One Piece chapter 1024. Padahal cerita One Piece chapter 1024 merupakan cerita yang benar-benar seru dan banyak hal yang bisa dibahas dalam chapter tersebut. Hal ini dikarenakan kami saat itu sedang ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi maklumlah. Oke, seperti judulnya, kali ini kita akan mereview One Piece chapter 1024. Sehingga, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. One Piece chapter 1024 berjudul Gambar Dua Naga. Chapter berawal dengan Luffy yang memaksa Momonosuke untuk terbang ke atas. Hal ini terjadi karena Momonosuke masih takut akan ketinggian. Shinobu dan bajak laut hati yang melihatnya hanya terdiam terpaku melihat hal ini terjadi. Kemudian panel berpindah ke atap Onigashima. Tepat setelah bentrokan Kaido serta Yamato menggunakan teknik Raimei Hekkei yang kita lihat di akhir chapter sebelumnya. Di sini kita melihat hasil dari bentrokan tersebut. Kaido berdarah di dahinya dan kulit Yamato mulai retak hingga pecah berkeping-keping. Yamato kemudian menggunakan teknik yang disebut sebagai Kagami Yama, gerakan yang tampaknya menutupi tubuhnya dengan perisai seperti kaca sehingga dia tidak menerima kerusakan. Sebelum perisainya benar-benar rusak, Yamato melompat dan melepaskan diri dari kristal. Dia kemudian memutarkan kanabonya di udara dan mengenai Kaido dengan serangan baru yang disebut sebagai Himorogiri. Momen ini benar-benar cukup epik bagi kami. Kita melihat kepala Yonko Kaido dihentakkan ke tanah oleh putrinya. Namun Kaido berhasil bangkit kembali dan menyerang Yamato dengan kanabonya berulang kali. Lalu Kaido berkata, "Tidak peduli seberapa sering kamu menggunakan nama lain atau mencoba menjadi seorang samurai, kamu tidak dapat menyangkal fakta bahwa kamu adalah putra Kaido. Kamu masih memiliki darah Oni di dalam tubuhmu." Cukup menarik. Lalu jawaban Yamato mendengar perkataan ayahnya adalah, "Itu tidak masalah bagiku." Kaido berkata, "Kamu selalu sendirian. Kamu terus berlari dan bersembunyi di dalam kastil." Namun Yamato lagi-lagi menyangkal bahwa dirinya memiliki seorang teman. Yamato mengingat wajah Es di sini dan Kaido berkata, "Tapi temanmu telah mati bersamaan dengan samurai dan orang-orang yang baik kepadamu." Kita juga di sini diperlihatkan sedikit kelas balik, di mana ada beberapa bawahan Kaido yang secara diam-diam memberikan makanan kepada Yamato. Namun di kemudian hari mereka pada akhirnya dieksekusi. Sebuah eksekusi yang sama seperti pada saat Jack menyiksa warga suku Ming di Pulau Zou. Dan Yamato melihat eksekusi bawahan Kaido yang sudah baik hati kepadanya. Kaido memukul kepala Yamato dengan kanabonya dan Yamato jatuh ke tanah. Kaido memukul Yamato berulang kali dengan keras saat dia berada di tanah. Bahkan di sini Kaido terlihat seperti ogger sungguhan. Kaido berkata pada Yamato, "Kamu adalah anak dari Oni. Kamu harus memerintah manusia dengan paksa. Jangan bergaul dengan mereka. Ini adalah takdirmu, Yamato." Melihat scene seperti ini benar-benar terlihat seperti masalah keluarga, di mana sang anak memiliki keinginan sendiri dan sang ayah memiliki keinginan tersendiri terhadap sang anak tersebut. Kembali ke Luffy dan Momonosuke yang akhirnya berhasil terbang. Namun Momonosuke ternyata terbang secara mata tertutup karena dia masih takut akan ketinggian. Momonosuke terbang begitu cepat hingga mencapai Onigashima dalam hitungan detik. Sementara itu, Shinobu melihat mereka dari Wano Kuni dalam diam dan wajah dengan yang sangat serius. Ketika Momonosuke terbang di atas pulau Onigashima, Luffy mengatakan kepadanya bahwa mereka harus pergi ke atap Onigashima. Tapi Momonosuke terbang dengan mata tertutup dan akhirnya masuk ke dalam tengkorak. Di dalam kastil ini, dalam halaman ganda yang sangat lucu, kita melihat bagaimana Luffy yang berteriak menerobos masuk ke lantai pertunjukan. Dan tentunya, kita melihat reaksi dari Queen, Sanji, Hyo, Kawamatsu, Izo, Marco, Zoro, dan King.
Momonosuke terbang melintasi lantai pertunjukan. Sementara itu, Luffy mengatakan kepadanya bahwa mereka harus segera naik. Momonosuke di sini sedikit pusing, tetapi berhasil meluruskan dan memanjat lagi. Yakni ia memanjat ke lantai kedua, tempat di mana Big Mom terus bertarung melawan Kid serta Law. Yang tentunya Kid dan Law terkejut mengenai apa yang mereka lihat ini. Bahkan yang paling lucu, Big Mom di sini berkata, "Kaido, apa yang sebenarnya terjadi?" Lalu Momonosuke pun melanjutkan penerbangannya yang tidak terkendali, sementara semua yang melihatnya terkejut. Luffy mencoba untuk membantu Momonosuke, tetapi beberapa puing masuk ke mata Momonosuke dan dia terus menabrak seluruh kastil. Kembali ke atap Onigashima, Yamato kembali ke bentuk dasarnya dan bersiap untuk menyerang lagi. Dan kita melihat dari kejauhan, yakni di belakang Yamato, bahwa Momonosuke telah berhasil menyeberangi kastil dan mencapai atap. Kaido telah menyadari dan menatap mereka dengan terkejut. Luffy melihat Kaido dan memberitahu Momonosuke untuk mengejarnya. Momonosuke pun melakukannya, dan kali ini dengan mata yang terbuka lebar. Yamato dan Luffy menyerang Kaido tanpa salah satu dari mereka yang menyadari kehadiran yang lain. Luffy menyerang menggunakan teknik Gearforce Snakeman Jet Wolverine, sedangkan Yamato menggunakan teknik Shinsoku Hakujaku. Dalam halaman ganda yang mengesankan, Luffy dan Yamato memukul Kaido secara bersamaan di wajahnya. Serangan mereka berdua ini menciptakan sebuah petir hitam. Setelah serangan itu, Yamato memperhatikan kedatangan Monkey di Luffy, sesuatu yang membuatnya sangat-sangat bahagia. Dan Luffy juga berterima kasih kepada Yamato karena sudah menghentikan Kaido. Dan karena tidak ada waktu untuk reuni, di halaman ganda yang baru, Kaido berubah menjadi naga dan menghadapi Luffy serta Momonosuke. Kemudian Kaido berkata, "Bagaimana kamu bisa selamat, topi jerami? Dan siapa naga ini? Perkenalkan dirimu." Luffy berkata, "Aku tidak akan mati apapun yang terjadi, karena akulah orang yang akan menjadi Raja Bajak Laut." Sementara itu, Momonosuke juga mendapatkan panel percakapan. Momonosuke berkata, Nama saya adalah Kozuki Momonosuke, pria yang akan menjadi Shogun Wano Kuni." Ya, Yamato menatap naga merah muda itu, memikirkan anak kecil yang ditemui Momonosuke yang dia temui sebelumnya. Dan reaksi Kaido di sini adalah, "Hororororo, dunia tidak butuh dua naga." Ya, One Piece chapter 1025 selesai sampai di sini dan minggu depan libur. Wadaw, chapter ini adalah chapter yang begitu menarik, bahkan sangat menarik. Dari panel ke panelnya berhasil membuat kami bersemangat lagi dan lagi. Ya, mendengar bahwa minggu depan manga One Piece libur, khusus kali ini kami merasa tidak terlalu sedih, karena Eiichiro Oda sudah memberikan 5 chapter tanpa libur, yang mana sudah waktunya bagi Samaka ini untuk merasakan enaknya kasur untuk rebahan dan istirahat. Ya, di pertempuran kali ini, Luffy begitu berani membawa Momonosuke ke dalam medan pertempuran. Apalagi dengan mental Momonosuke yang masih bocah itu. Ya, bisa saja Momonosuke akan menjadi beban bagi Luffy dan Yamato. Karena tujuan utama bajak laut Kaido dalam perang kali ini adalah membunuh keturunan Oden Kozuki. Yang jika hal itu terjadi, bukankah bajak laut Kaido akan menang dalam pertempuran kali ini? Dan bagi kami, Kaido sendiri adalah seorang ayah yang cukup malang. Anaknya sendiri ingin menjadi seorang Oden Kozuki, ingin menjadi seorang samurai. Sedangkan anak dari musuhnya, yakni anak Oden Kozuki, malah memiliki bentuk fisik naga yang mirip seperti dengan dirinya. Ho! Di review kali ini kami tidak ingin terlalu banyak membuat teori atau sebagainya. Kami ingin kita menikmati terlebih dahulu chapter yang begitu menggugahkan hati ini. Dan karena One Piece minggu depan libur, kita punya banyak waktu untuk membahas manga yang satu ini dengan leluasa. Sehingga mungkin untuk pembahasannya akan kami bahas di lain waktu. Ya, sehingga bagaimana menurut nakama semuanya? Kami Diskusope dan terima kasih banyak.